seputar kematian. Sebagian besar dianggap fenomena mistis dan aneh. Sebenarnya apa fakta yang terjadi setelah kematian? Mungkin nggak sih sebenarnya terjadi kalau memang misalnya kukunya, kalau orang udah meninggal kukunya tambah panjang atau rambutnya tambah banyak. Kalau secara medis nggak mungkin. Ini nggak boleh langsung begini di depan. Kebiasaan orang tua memberikan bedak pada bayi ternyata memiliki resiko berbahaya. Terbang kemana-mana kan? Jika biasanya kunyit diolah menjadi jamu, kali ini di Dr. Oz Indonesia akan mengolah kunyit menjadi minuman lebih segar dan nikmat. Asam ya, agak asam. Itu ada dokter, jadi manisnya dari dokter. Kematian merupakan takdir yang akan menyapa setiap jiwa. Setelah tubuh tak lagi bernyawa, maka jasad orang yang sudah meninggal itu harus segera diproses, baik dikubur ataupun dikremasi. Di negara-negara Islam dan negara-negara Barat, umumnya jenazah orang yang sudah meninggal akan dikubur. Namun, di beberapa tradisi dan adat lain seperti di India, jenazah orang yang meninggal lebih sering dibakar atau dikremasi. Di Tibet, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan penguburan akibat kondisi tanahnya yang hanya terdiri dari batuan kapur, jenazah akan dicincang-cincang dan diberikan pada burung pemakan bangkai. Banyak dari kita tahu bahwa jasad orang meninggal akan mengalami pembusukan. Tapi tahukah Anda seperti apa saja proses pembusukan tersebut? Bagian manakah yang pertama dan terakhir membusuk? Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa yang terjadi di dalam tubuh kita setelah kematian, sekarang sudah hadir seorang bintang tamu yang sangat cantik di tengah-tengah kita, Lena Tan. Halo, apa kabar? Ditambah cantik aja. Terima kasih. Oke, dan juga seorang dokter ahli forensik, Dokter Aji. Halo, dokter. Halo, dokter. Halo. Oke, saya mau nanya dulu nih sama Lena. Pernah dengar nggak sih apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita kalau sudah mengalami kematian? Kalau soal dengar itu sih, mungkin kalau ada beberapa cerita dibawa pergi gitu atau mati suri gitu, mereka melakukan perjalanan terus mereka kembali lagi gitu. Oh, bisa ada yang begitu ya? Ada yang seperti itu, cerita yang pernah aku dengar paling seperti itu gitu. Gitu ya? Ya. Tapi prosesnya mungkin detailnya seperti apa belum pernah paham banget gitu. Oke, kalau gitu mungkin ini pertanyaan bagi semua pemirsa dan juga penonton di studio. Kita langsung tanya aja nih sama Dokter Aji. Gimana dok, sebenarnya apa yang terjadi sih kalau misalnya kalau kematian? dia setelah meninggal itu tentu saja pertama itu ya sudah jelas dia udah berhenti napasnya ya. Iya tentu. Kemudian yang kedua berhenti jantungnya. Kemudian yang ketiga susunan saraf pusatnya itu juga sudah mati. Dan itu kalau kita buktikan dengan alat-alat canggih seperti EEG, kemudian EKG itu sudah flat betul-betul. Alat rekam otak dan alat rekam jantung ya. Itu sudah pasti dan itu irreversible. Jadi artinya dia sudah tidak kembali lagi. Kemudian ada juga yang dikenal sebenarnya, kalau tadi kan ada yang tadi nyebutin Mbak Renata kan sebutin mengenai mati suri. Jadi ada yang sebenarnya mati suri. Mati suri itu dia masih reversible. Jadi baik itu napasnya, jantungnya, kemudian susunan saraf pusatnya, suatu ketika itu bisa kita kembalikan lagi. Itu mungkin dalam keadaan kondisi koma ya? Ya, kondisi koma. Tapi kalau mati suri itu sebenarnya mati bohong-bohongan ya sebenarnya. Kalau belum mati. Tapi kalau kalau yang sebenarnya sudah mati beneran itu yang kita sebut sebagai mati somatis, ya mati klinis. Atau sekarang disebut sebagai mati cerebral, mati batang otak. Mati batang otak. Dia kalau sudah meninggal itu apa yang terjadi? Pertama terjadi lebam mayat. Ya, lebam mayat itu jadi kebiruan di tubuh kita. Itu akibat dari sel darah merah yang dia turun ke dalam tubuh kita mengikuti gravitasi tubuh. Mengendap ya istilahnya ya. Dia turun, sehingga kalau misalkan orang yang sudah meninggal tuh warnanya agak kemerah biruan gitu. Nah, itu biasanya kita lihat di bagian belakang tubuh, ya di punggungnya atau misalnya. Terus yang kedua apalagi itu kaku mayat ya. Jadi kalau kita nih ototnya seperti ini. Ini kan masih bisa bergerak karena kita masih hidup ya. Kalau kita sudah meninggal, itu energi otot tuh sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang, dia otot itu mengkerut
sehingga menimbulkan kaku. Bertahan berapa lama? Kalau kaku mayat ini dia timbulnya 2 jam mulainya. Kalau lebam mayat lebih cepat, jadi sekitar 20 menit sampai 30 menit itu dia sudah timbul lebam mayat. Nah, tapi setiap jam itu juga ada perubahan pada tubuh yang setelah meninggal itu seperti penurunan suhu. Jadi kalau misalkan ada mayat kan yang memang kadang-kadang dia, oh ini mayatnya dingin dan sebagainya, memang itu terjadi penurunan suhu seperti itu. Jadi kalau dulu zaman Nabi dulu atau zaman entahlah kapan ya, kalau orang udah meninggal itu kan pasti matanya ditutup, ya kan. Nah kalau sebenarnya itu bisa dijelaskan secara medis karena kaku mayat itu dia timbulnya dari otot-otot yang kecil. Kemudian kalau dia sudah lebih dari 2 jam, tentu saja dia tertimbul kaku mayat. Makanya kalau orang sudah meninggal, dia langsung buru-buru langsung ditutupin seperti itu. Karena matanya. Daerah mata ini otot kecil termasuk. Terus kalau misalnya proses-proses pembusukan gitu dimulai sejak kapan? Kalau pembusukan mulai 24 jam. Jadi orang sudah mulai membusuk tuh 24 jam, 36 jam sampai 48 jam itu juga sudah mulai membusuk, dan membusuk ini tergantung dari faktor-faktornya. Jadi seperti kalau dia membusuk di udara terbuka, dia itu lebih cepat membusuk. Kalau dia di dalam air, lebih cepat juga? Enggak, lebih cepat di dalam udara. Yang justru yang paling lambat itu di dalam tanah. Di dalam tanah itu dia lebih lambat. Satu hal lagi, dalam proses 24 jam itu, secara normal sebenarnya tubuh kita itu punya yang disebut sebagai gas ya. Gas yang ada di dalam usus kita. Hasil dari kuman-kuman ya, di dalamnya ususnya. Namanya juga bagus, Clostridium WLCI namanya. Dia mengisi di perut kita, kemudian di dada, terutama di rongga-rongga tubuh kita. Dia mendesak seluruh dari rongga-rongga tubuh kita, makanya gambaran orang yang telah membusuk atau orang yang sudah meninggal kemudian membusuk itu ya mohon maaf jelek sekali. Jadi karena kalau dilihat dari matanya ya, jadi ini perutnya kan dia mengembung, membesar ya, membesar. Kemudian dia kalau mendesak di rongga leher, kemudian di rongga wajah, ini dia pipinya dia membesar, ya menggembung, bibirnya tebal jadinya gitu. Kemudian lidahnya kadang-kadang menjulur dan matanya dia melotot. Nah kalau tadi kan membahas tentang pembusukan itu kan pasti banyak kuman yang beredar. Nah itu pasti berbahaya juga jika dibiarkan terlalu lama. Kemudian orang-orang di sekitarnya pun bisa terinfeksi juga ya. Ya. Makanya begini, semakin cepat urus jenazah itu, jadi kalau misalkan di dalam agama tertentu, misalnya Muslim, itu begitu dia meninggal langsung dimandikan, langsung dikubur, itu sebenarnya yang paling bagus. Karena kalau misalkan kita diamkan begitu saja, karena akibat dari bakteri tadi, dia akan menimbulkan kontaminasi di tubuhnya si jenazah tadi, juga menimbulkan kontaminasi juga di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya. Nah kalau misalnya di Chinese tradition itu kan selalu beberapa hari nih ya gitu, dan mereka melakukan suntik formalin dan sebagainya. Itu ada efek sendiri nggak bagi mayatnya itu sendiri? Jadi dengan pengawetan jenazah ya, namanya kita sebut pengawetan jenazah, disuntikan dengan formalin dan sebagainya, itu sebenarnya untuk menghambat bakteri tadi, bakteri pembusukan yang ada di perut tadi. Nah ini ada lagi nih pertanyaan dari pemirsa dan juga penonton di studio ini pasti bertanya-tanya. Sebagai dokter forensik, pasti yang namanya otopsi atau pemeriksaan dalam jenazah itu udah makanan sehari-hari ya? Udah kegiatannya. Nah apa sih yang dilakukan oleh seorang dokter forensik dalam melakukan proses otopsi? Yang kita lakukan otopsi itu pertama begini, kita melihat dari permintaan penyidik. Permintaan penyidik yang kita sebut sebagai otopsi forensik. Otopsi itu ada 3. Otopsi forensik, otopsi anatomis, dan otopsi klinis. Tapi yang sering dikenal sekarang adalah otopsi forensik. Jadi ya kita membantu dari kepolisian untuk membantu mengungkap kasus tersebut. Jadi misalnya ada kasus pembunuhan, ini sebenarnya meninggalnya karena apa sih dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan otopsi forensik. Nah apa yang kita lakukan ya, kita melakukan pemeriksaan luar namanya. Pemeriksaan yang kita lakukan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah itu kita lakukan, kita lihat luka-lukanya, kita periksa seluruhnya, rambutnya sampai ke ujung kaki. Kemudian setelah itu kita lakukan pembedahan. Nah pembedahan ini kita membuka rongga kepala, rongga leher, rongga dada. Kemudian kalau diperlukan kita juga akan membuka ekstremitas. Ekstremitas tuh kayak kaki atau tangan kalau misalkan diperlukan. Nah setelah itu kita
ambil organnya, kita periksa di meja dari pemeriksaannya, kita periksa, kemudian kita lihat apakah ada kelainan-kelainan di situ, apakah ada lukanya di situ. Kemudian setelah selesai, kita ambil sampel sedikit kalau memang kita perlukan. Setelah itu organ-organ tadi kita kembalikan lagi seperti semula dan kita jahit secara rapi. Jadi tidak ada organ yang diambil, tidak ada. Jadi bukan Jadi di rumors yang beredar selama ini kalau forensik itu diambil, dijual dan sebagainya itu nggak pernah ada ya dok ya? Jadi memang dikembalikan sesuai dengan tempatnya. Itu ada tekniknya juga, tekniknya agak rapi ya, tidak melukai lebih lanjut gitu. Kita punya prinsip secara moral, kita menghormati jenazah. Jadi kita tetap menghormati jenazah. Oke. Ya. Dan sebagai masyarakat Indonesia nih, kita sering sekali mendengar cerita-cerita atau mitos-mitos yang beredar. Ya, tadi seperti Lena sudah katakan, banyak sekali legenda di dalam masyarakat atau kepercayaan yang kita pernah dengar tentang seseorang yang sudah meninggal. Nah, apakah itu hanya sekedar mitos atau ternyata fakta? Kita saksikan sesaat lagi. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Kuku bertambah panjang, kemudian rambut bertambah panjang. Jadi secara normal, Mungkinkah kuku dan rambut bertambah panjang setelah seseorang meninggal? Simak faktanya setelah ini. tapi selama saya jadi dokter forensik sih belum pernah sih ya. Saya kan sering gali kubur Gali juga. kubur ya. Sering gali kubur. Cerita-cerita mengenai perubahan yang terjadi pada tubuh manusia pasca kematian di masyarakat seringkali disangkut pautkan dengan fenomena mistis. Di antaranya adalah rambut dan kuku yang bertambah panjang meskipun seseorang sudah dikubur, mayat yang mengeluarkan suara, hingga fenomena melahirkan setelah meninggal. Adakah penjelasan medis dari fenomena-fenomena ini? Ya, masih di Dr. Oz Indonesia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari segmen 1 tadi yang membahas tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita setelah mengalami kematian. Nah, banyak sekali nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Ada salah satunya yang mengatakan bahwa ketika sudah dikubur, tetap saja yang namanya rambut dan kuku masih bisa bertumbuh tambah panjang. Atau ada juga bahkan yang mengatakan pernah ada yang melahirkan di bawah alam kubur. Pernah dengar nggak? Penonton di studio pernah dengar nggak? Pernah ya? Aku malah pernah mendengar gitu bahwa setelah kematian itu mereka bisa menikah gitu. Karena waktu itu memang sempat menjadi salah satu bintang tamunya juga loh untuk membahas masalah itu. Dan itu terjadi pernikahan memang di alam kematian gitu. Wow. Juara ya? Oh, juara banget ya. Coba kita langsung tanya deh. Dokter Aji, gimana dok? Mitos atau fakta semua itu? Iya. Secara normal, kita masih hidup nih. Kita masih hidup itu rambut itu dia akan tumbuh sekitar 0,4 mili per hari. Kemudian kalau kuku dia sekitar 0,1 mili per hari. Nah, ketika dia sudah meninggal, itu kan dia terjadi kematian jaringan, kematian organ, kemudian kematian tingkat seluler, jadi kematian tingkat sel. Nah, kalau sudah tingkat sel, berarti dia sudah tidak tumbuh lagi. Kalau misalnya baik itu kuku maupun rambut gitu ya, dia sudah tidak tumbuh lagi secara medis ya. Iya, secara medis. Ini penjelasan secara medis. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak sih sebenarnya terjadi kalau memang misalnya kuku ini kalau orang udah meninggal kukunya tambah panjang atau rambutnya tambah panjang? Kalau secara medis nggak mungkin. Nggak ya? Nah, tapi bisa berkesan tambah panjang begini. Pada saat kematian jaringan dan kematian sel itu terjadi pengerutan dari jaringan sekitarnya. Jadi kalau dilihat itu memang tampaknya kok jadi lebih panjang gitu. Karena jaringan kulit-kulit sekitarnya tuh sekitar kulitnya mengerut. Jadi itu kelihatan lebih panjang. Atau misalkan di daerah kepala kulit-kulit rambutnya itu dia mengerut, jadi agak tambah panjang. Tapi selama saya jadi dokter forensik sih belum pernah sih ya. Saya kan sering gali kubur juga. Kubur ya? Sering gali kubur. Ketika saya gali kubur kemudian kita lihat jenazahnya sih ya nggak pernah sih. Nggak ada ya? Tambah panjang kayak begitu Nggak ya. ada ya? Kalau ada saya mau pengen lihat juga gitu. Mau saya Kalau teliti legenda juga. apa? Yang pernah ditemukan kejadian-kejadian aneh apa dok? Pernah saya lihat gini, jadi malam-malam, jadi waktu itu kita gali kubur karena letaknya jauh dan di suatu pulau, dari pagi kita berangkat, tiba sampai di pulaunya itu sore hari. Dan masyarakat di sana menginginkan penggalian kuburnya itu pada saat itu juga. Jadi karena dia harus menguburkan lagi.
Nah itu kemudian ya kita gali malam-malam itu juga. Jadi menggali kubur pada saat malam-malam hari, kita dibantu dengan lampu ya ala kadarnya kayak gitu. Ya apa yang terjadi ya sebenarnya sih ada suara, saya sih mendengar ada suara-suara begitu ya. Tapi menurut saya sih suara-suara biasa-biasa aja gitu loh. Kalau yang lain-lain nggak ada sih. Kalau ada jenazah kita otopsi terus bangun lagi itu juga nggak ada sih. Oh, nggak ada, ada ya. Tapi kan reaksi itu ada dok, yang kalau misalnya otot refleks itu kan ada. Ya mereka dia pasti akan bangun duduk terus dia tidur lagi. Iya, tapi itu sebenarnya sisa energinya, Jadi kadang-kadang dia bergerak sendiri. Kadang-kadang dokter yang pertama kali mungkin kaget, loh ini kok mayat kok bisa hidup lagi gitu kan? Tapi sebenarnya nggak ada mayat yang bisa hidup lagi, itu nggak ada. Tapi tetap aja takut nggak dok? Kagetnya pasti dong ya, begitu ada yang gerak kita juga gerak. Kita lebih takut lagi dari dia kayaknya. Enggak kok. Kalau dia gerak saya lebih teriak kayaknya. Nggak ada ya? Kalau fungsi masih ada dok, apa lagi yang masih bisa mungkin lah timbul gitu kalau misalnya setelah kematian masih ada apa yang bisa bergerak lagi? Ini terkait dengan transplantasi organ sebenarnya. Jadi kornea itu dia bisa bertahan 6 jam. Pada saat dia orang meninggal, dia mati. Dia kemudian mati seluler. Kornea dia punya suatu jaringan yang khusus, dia bisa bertahan sampai 6 jam. Kita berikan cairan tertentu, itu bisa bertahan sampai 6 jam. Oleh sebab itu biasanya sebelum 6 jam biasanya udah langsung dilakukan transplantasi. Tadi kan nyinggung-nyinggung mengenai beranak dalam kubur ya. Beranak dalam kubur itu sebenarnya tadi ya film-film horor ya. Mengerikan sekali. Tapi kalau ada saya ingin menyaksikan benar tuh. Kalau bisa ngebantu ya dok ya, bantu persalinannya gitu ya. Sebenarnya begini yang terjadi, masih mungkin terjadi beranak di dalam kubur, masih secara medis. Oleh karena tadi saya bilang ada pengerutan jaringan tadi. Jadi pengerutan jaringan pada saat ibu itu dia hamil yang aterm, hamil yang tua, hamil yang matang, lanjut ya. Dia terjadi pengerutan jaringan oleh karena adanya gas tadi, gas bakteri yang diakibatkan dari bakteri. Dia menekan, mendesak, tekanannya tinggi di dalam, begitu. Kemudian terjadi pengerutan jaringan di sekitarnya, maka si anak itu dia keluar sendiri. Jadi bukan si ibunya yang beranak dalam kubur dia mengeluarkan, tapi oleh karena memang terjadi prosesnya itu di penciutan dari jaringan yang sekitarnya yang sudah mati tadi. Terdorong sendiri keluar. Iya, kalau ibunya sih pasti udah mati. Gitu. Iya. Begitupun anaknya. Kalau sempat langsung ditolong mungkin masih hidup ya. Oh iya. Ya. Tapi kalau udah dalam kubur siapa yang mau nolong dok? Ya nggak ada. Nah itu dia, kagak ada yang tahu juga. Ini kan perhitungan secara medis. Ya. Kalau memang masih memungkinkan itu masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah lewat berjam-jam sudah nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Mungkin kalau dokter kandungan di sebelah dia ngetok sama lahiran gitu, mungkin dengar bisa bantu. Mungkin bisa jadi kali. Mitos lagi dok. Itu mitos itu nggak ada dok. Saya belum pernah dapat kasus Itulah kayak gitu. orang Indonesia ya, penuh dengan legenda rasanya. Nggak ada kok kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak dokter Aji. Ya, makasih, tangan semuanya. Kita akan kembali sesaat lagi. Nggak boleh langsung begini di depan anak-anak atau di depan anaknya. Benarkah bedak dapat membahayakan bayi? Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Pemakaiannya harus ada cara khusus. Nomor 1, tidak diberikan di daerah wajah dan tidak bisa. Ya, terima kasih Anda masih di Dr. Oz Indonesia. Bersama saya sudah ada Dr. Herbowo. Apa kabar, Dok? Halo, apa kabar? Iya. Dr. Herbowo dikenal sebagai seorang spesialis anak. Makanya di segmen ini kita ingin bicara mengenai beberapa kebiasaan orang tua dalam memperlakukan atau menjaga kesehatan si anak. Dan ada apa di atas meja ini? Tentunya ada bedak. Apa fungsi bedak? Oh, biar cantik wajahnya, benar-benar ya. Wangi, cakep. Terus apa lagi? Putih. Biar nggak gatel. Berarti suaminya kasih bedak, Bu ya. Oke, nah ini bicara masalah bedak tentunya berkaitan dengan bagaimana cara orang tua setelah putra, putri atau bayi atau balitanya habis mandi langsung kasih bedak. Di sini kita ingin menginformasikan kepada Anda apakah memberikan bedak pada bayi Anda sudah tepat dan tidak berpengaruh pada kesehatan mereka. Kira-kira apa jawabannya?
Sudah tepat nggak kasih bedak pada bayi? Pernah ngelakuin, Bu? Masih ingat anak yang terakhir? Atau cucu? Biasanya kasihnya saat kapan? Habis mandi atau keringatan. Di daerah mana? Kita tanya mereka dulu ya, Dok ya. Yang penting daerah mana? Apa? Leher, lalu badan, ketiak, lalu paha, bokong. Semua aja, Bu. Nyemplung ke bedak. Nyemplung bedak. Kayak mau bikin resol. Oke, Dr. Herbowo. Kita luruskan mengenai pemberian bedak pada bayi. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah usia berapa anak-anak boleh dikasih bedak? Kan apakah berkaitan dengan sensitivitas kulit atau karena pengaruh filter dari hidungnya? Karena kan bedak ini ya kalau ini mana yang boleh dianu ya? Ini terbang kemana-mana kan? Biasa kan Ibu gitu kan? Cus. Nah, ini apa yang harus diperhatikan, Dok? Ya, jadi sebenarnya dari tahun 1980 tuh penelitian sudah menunjukkan bahwa bedak itu sebetulnya tidak dianjurkan sebenarnya pada anak. Oke. Karena memang partikelnya sangat halus sekali sehingga dia bisa masuk ke bagian paru-paru yang paling dalam. Artinya bisa membuat sesak, bisa membuat anak alergi, terbatuk-batuk, dan sempat diributkan juga karena bentuknya yang selalu bentuknya seperti botol, anak jadi senang dia seakan-akan itu botol buat diminum, dan ternyata itu berbahaya sekali kan, kalau ternyata yang keluar bedak gitu. Iya. Jadi berbahaya sekali. Jadi sebenarnya dari tahun 1980 itu sudah sebenarnya tidak dianjurkan gitu. Nah di tahun 2005 sampai sekarang yang lebih heboh lagi bahwa ternyata bedak mengandung bahan namanya telet itu. Telet itu sekarang yang lagi diributkan ternyata dia mengganggu hormon androgen pada anak-anak. Jadi dia nanti akan mengganggu hormon androgen. Androgen itu untuk hormon cowok. Iya, berarti hormon kenapa? Ada yang bilang katanya turun. testisnya jadi tidak turun, ganggu kesuburan juga. Betul. Awalnya dulu juga ada kayak apa bahan dasarnya itu talc, TALC. Ini berbahan dasar kayak batu mineral. Ini juga berpengaruh pada radang paru ya. Iya, makanya betul. sekarang diganti dengan kayak gandum atau bahan jagung misalnya gitu. Mengandung asbes segala juga pernah begitu. Iya, jadi waspada terhadap bedak. Jadi kalau mau beli bedak dilihat dulu Bu ya, isinya bedak apa beras. Isinya harus ini. Ya, ini kemudian cara. Kita juga harus memperhatikan cara. Tadi saya udah contohkan. Biasanya dulu ada apa ya? Kayak sponnya, Bu ya. Spon, kemudian ada tempatnya ditaruh di bulat, buk 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 terbang. Taruh di sini lagi, buk 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 terbang. Nah, ini cara yang sebaiknya untuk mengurangi dalam arti gini, memang benar untuk membuat harum, mewangikan si bayi habis mandi, tapi kan jangan sampai berisiko penyakit pada bayi kita. Apalagi nih ibu-ibu kalau misalnya kelahiran putra pertama saya, pasti datang bawanya apa? Bedak kan? Jarang bawa duit langsung kan? Nggak ada sih. Ya gimana caranya, Dok? Ya, tapi kalau memang terpaksa gitu ya, karena di Indonesia kepercayaan untuk pakai bedak tuh masih tinggi sekali. Ya. Jadi artinya pemakaiannya harus ada cara khusus. Nomor satu, tidak diberikan di daerah wajah dan tidak di daerah kemaluan. Wajah dan kemaluan. Tubuh ya, masih ingat di mana letak wajah? Sini ya. Kemaluan? Tunggu alasannya, kenapa Dok? Ya, karena kalau di wajah itu bisa langsung terhirup, jadi artinya mesti hati-hati sekali. Sedangkan kalau di daerah kemaluan dia nanti bisa masuk ke dalam saluran kencing. Nanti apalagi wanita? Ya, apalagi wanita, sehingga sering sekali nyebabin nanti infeksi saluran kencing. Nah, kemudian yang kedua, selain lokasi itu tadi, usia ada yang spesifik nggak? Kalau usia sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi pada sebenarnya dari lahir juga bisa, tapi caranya memang memberikannya khusus bahwa nggak boleh langsung ditabur-taburkan begitu. Ini bisa nggak keluar? Bisa. Ya, jadi nggak boleh langsung begini di depan anak-anak atau di depan anaknya. Ini bahkan misalnya anaknya ditaruh di sini, kita cuma begini aja nih, udah keluar. Apalagi begini, udah keluar. Apalagi kalau kita lihat suka di jalan cemong-cemong itu pasti banyak banget kan. Bener nggak? Jujur, saya dulu digitu nama ibu. Makanya sekarang putih kan? Maka cemongnya sampai sekarang. Nah, ini selain radang paru, kemudian sensitivitas kulit. Jangka panjangnya, anggaplah ya maaf misalnya gini ada salah satu orang tua, aduh lagi nonton nih. Waduh, dari usia baru lahir, udah saya pergoki aja mau bedak. Sekarang
anaknya udah usia 4-5 tahun. Apa pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengetahui apakah ada dampaknya jangka panjangnya, Dok? Biasanya yang paling sering dampaknya sih alergi ya. Alergi gampang batuk. Kalau memang nggak ngalamin ya nggak apa-apa sih. Tapi memang kalau sebaiknya kan kita mencegah dari awal. Kalau memang udah telanjur biasanya susah hilang. Tapi yang penting cegah di awal. Tapi itu tadi kalau mau ngasih, sebetulnya kalau mau ngasih tidak boleh dekat bayinya ya. Jadi misalnya bayinya di sini, kita kasihnya sudah harus jauh gitu, Dok, ya? Iya, di rumah sebelah. Rumah sebelah. Enggak. Ya, jadi Di kita bayinya, udah kasih dulu, kita udah kasih, kita udah usap dulu. Udah usap dulu, begitu sudah usap udah nggak ada yang terbang-terbang. Nah, ini baru kita ini. Dan sebisa mungkin saat mengusapnya jangan sampai apa? Ya, jadi mengepul. Jadi emang udah harus beres dulu di sini. Sudah tidak ada yang mengepul. Pelan-pelan usap. Baru pelan-pelan kita usap. Dan hindari daerah wajah langsung dan kemaluan secara langsung. Berarti pun kalau wajah pun ya dikit aja. Tuk biar cemongnya ada ya. Dan biasanya jangan sampai kelihatan lah. Kalau masih cemong-cemong artinya masih kebanyakan pastinya. Tuh makanya Bu kebiasaan untuk masih kecil jangan dibawa sama sucu ya. Dulu Bu cemong-cemong. Oke, ada yang mau ditanyain nggak ada tentang bedak? Udah ngerti ya? Mantap. Kasih tahu sama menantu ya di rumah atau anak bahwa bedak itu sangat bermanfaat untuk kebersihan dan wanginya si bayi, tapi juga bisa berdampak sebaliknya jika tidak diperhatikan cara yang tepat. Terima kasih sudah atas informasinya ya. Ya, setelah kematian, setelah bedak, ada informasi apa lagi untuk Anda hari ini? Sesaat lagi kami akan kembali. Olahan nikmat dan segar dari kunyit yang juga berkhasiat bagi kesehatan. Asem ya, ada asem. Untuk ada dokter, jadi manisnya dari dokter. Kunyit rasanya merupakan bumbu dapur yang pasti ada di rumah para ibu-ibu. Nah, untuk mengolah kunyit biasanya dijadikan ramuan tradisional seperti jamu. Pernah mengkonsumsi kunyit asam? Pernah dong. Oh, enak banget. Ibu-ibu suka kunyit asam? Saya juga, itu minuman favorit saya tampaknya. Desa, saya mau nanya, suka untuk apa, Bu? Doyan. Hah? Untuk memperlancar? Oke. Ini dia, kadang-kadang setiap... Itu minuman perempuan, kenapa laki hafal banget gitu ya? Kenapa laki ini kok hatam banget gitu mengenai kunyit asam gitu kan? Dengan perempuan. Punya organ perempuan dong. Kan banyak iklannya. Dan banyak requestnya. Oke, kita akan membuat suatu hidangan. Ini bisa dikatakan jamu, tapi juga ada tambahan buah-buahan sehingga vitamin sama mineralnya juga tetap optimal. Dan satu hal ini, ada salah kaprah dari fungsi kunyit. Makanya tadi saya nanya ibu-ibu, ibu untuk apa? Ibu-ibu konsumsi kunyit untuk apa? Untuk memperlancarkan perdarahan. Ini harus diwaspadai bahwa pada wanita hamil dan seseorang yang sedang mengalami perdarahan, kunyit dilarang untuk dikonsumsi. Nah, jadi kalau suka ada yang gitu ya, mengkonsumsi pada saat menstruasi, yang ada perdarahannya makin lama. Jadi mama, makan panjang. Dijaga sampai 9 bulan, dan konsumsi kunyit dulu ya. Iya sayang, untung aku punya suami dokter. Aku boleh takut apa? Oke, nah apa saja ramuan yang bisa kita lakukan, Dokter Reza? Ada beberapa yang kita gunakan adalah tentunya kunyit ya. Kemudian ada apa, Dokter Reza? Lemon, jeruk nipis, lalu ada jeruk sangkis, manis. Ini jeruk mandarin deh. Jeruk mandarin. Dan ini apa? Pepaya. Oke, pepaya. Di sini sudah ada jadiannya ya, dalam arti adalah sudah diolah, diperas dalam bentuk kita hidangkan sesuai dengan takaran 1 mangkuk, lalu ada tambah dengan madu. Ini adalah yang disarankan untuk menghindari gula pasir ya. Iya, tapi kamu jangan madu aku ya, Mas. Oh, biasanya cinta bertambah kalau ada madunya. Ibunya semangat banget loh ibunya. Naon tuh Bu Cie, ibu-ibu tuh apa sih? Cie. Bilang aja mau dibuatin. Asik. Oke. Ya. Pakai es batu ya biar dingin ya. 1 potong kunyit. Kunyit ini tadi kan kita bilang dilarang untuk wanita hamil dan wanita yang mengalami perdarahan atau pria yang lagi mimisan. Kadang-kadang ya mana tahu kan pria pingin juga. Ya, jadi ini tadi jeruk manisnya sudah ada hidangan yang sudah diperas. Ya, sekitar ini sebenarnya tergantung kita mau menghidangkan untuk berapa orang. Oke.
Kalau mau lebih manis boleh ditambahkan lagi tentu jeruk manisnya ya. Nggak apa-apa ini Oke, rame. ini berarti satu jeruk ya, satu Iya. jeruk bisa atau sesuai selera Sesuai aja dengan boleh. selera aja. Boleh ya. Ya. Karena pada dasarnya adalah manfaat kunyitnya yang ingin kita maksimalkan ya. 2 sendok makan madu karena ini mau menyiapkan sekitar 100 orang. Cukup ya. Banyak banget. Apanya Bu? 1 tetes Bu? Apanya Bu yang mau setetes-setetes Bu? Pepaya. Pepaya tentu. Madu nggak setetes Bu, 1 orang 2 orang Bu. Kalau saya sedang pepaya ya, jadi tadi kunyit ini, nah manfaat kunyit ini apa? Sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, ya. Kemudian dia juga memiliki zat yang sudah cukup banyak diteliti, yaitu kurkumin ini sebagai anti kanker. Nah, Kenapa yang besar tidak dimasukkan? Karena kegedean. Oke, Oke. cukup kita olah. Tenang, tangan saya tadi bersih, kamu boleh langsung minum dari tempatnya. Jarang-jarang Bu buat minuman untuk madu ada di tempat dua-duanya ya. apa maksudnya? Bu, Ya. kalau untuk seseorang itu harus maksimal. Asik. Iya. Nggak boleh ya? Karena saya nggak boleh, dokter Yana Iya, aja. saya gantiin ya. Coba Oke, coba oke, dirasa. Kenapa? Asam. Asam. Kunyitnya berasa ibu-ibu. Kunyitnya ada rasanya, ya ada rasanya. Pak. Tentu lah ya. Asam ya, agak asam. Untung ada dokter, jadi manisnya dari dokter. Sudah. Tapi bagian yang dalam akhirnya Kulit bergaris merah akibat diet dan olahraga? Simak cara memudarkan stretch mark berwarna merah. Itu yang menyebabkan. masih di Dokter Indonesia. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang telah Anda kirimkan kepada kami melalui email kali ini. Mungkin Anda bisa bantu bacakan ya. Oh ya, boleh. Ini dikirimkan oleh Putra. Dari Padang. Pertanyaannya adalah, Dear Dr. Oz Indonesia, saya berusia 18 tahun. Beberapa bulan ini saya rutin mengikuti latihan bela diri. Sekarang di punggung saya muncul garis-garis merah, padahal tidak pernah kena pukulan atau tergores. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Apa ini berbahaya? Bagaimana cara-cara menghilangkannya? Oke, Putra juga mengirimkan gambarnya ya. Tadi sudah kita lihat saja nih di screen. Ini Oke, dia. bisa kita lihat. Nah, ini seperti fotonya. ini ya. Oke, kalau melihat dari gambaran seperti ini yang pada punggung dan tidak ada sakit sama sekali, ini merupakan salah satu gambaran dari stretch mark. Oke. Pernah dengar dong Ya, stretch mark? stretch mark. Penonton di studio pernah dengar stretch mark? Ada yang pernah mengalami? Biasanya warnanya apa sih stretch mark? Putih ya. Tapi bukan hal yang aneh apabila munculnya awalnya berwarna merah. Terutama ini Putra masih 18 tahun, masih muda, masih remaja. Jadi bisa saja jika karena tadi banyak berolahraga, ototnya berkembang. Otot berkembang, kemudian kulit di bagian atas ya, itu akhirnya terlihat seperti sobek karena tertarik. Jadi ini sebenarnya tidak berbahaya sama sekali. Pertanyaan dari Putra kan gitu, apakah ini berbahaya? Sebenarnya nggak berbahaya. Jadi Tapi ini nggak apa-apa gitu ya? nggak apa-apa, tapi memang secara visual, estetik mungkin agak mengganggu. Oke, jadi nggak perlu melakukan satu tindakan pengobatan ya ekstra atau perlu ke dokter untuk diperiksa juga? Jadi ini prosesnya ini seperti ini sebenarnya. Ini adalah proses pembentukan dari stretch mark. Kalau kita bisa lihat, ya kita bisa bayangkan bahwa ini adalah bagian yang putih, itu bagian dalam kulit. Bagian dalam kulit kita yang tidak terlalu elastis seperti kulit kita. Nah, ini jaringan di dalam ini apabila ototnya membesar, kemudian dia juga akan ikut merenggang. Kalau kulit mungkin bisa ikut ya, melebar ya. Iya. Tapi bagian yang dalam akhirnya Dia jadi Pecah. pecah-pecah seperti pecah-pecah, itu. retak-retak seperti ini. Nah, inilah menyebabkan timbulnya stretch mark. Jadi dari luarnya tampak seperti garis-garis gitu. Oke, Gitu itu ya yang tampilan stretch mark. menyebabkannya ya. Menyebabkannya itu. Jadi sebenarnya ini tidak ada gangguan dalam fungsi sama sekali. Oke. Kulitnya baik-baik saja, hanya tampilannya aja. Jadi solusinya
tetap harus menggunakan perawatan. Misalnya ingin menghilangkan secara utuh gitu ya, apalagi yang sudah berwarna putih, sudah terlalu lebar renggangnya, itu harus membutuhkan tindakan invasif, misalnya dari dokter menggunakan derma roller atau menggunakan laser. Tapi apabila masih merah tadi seperti Putra tadi, kemudian juga yang pada ibu-ibu hamil masih muda ya, sebelum timbul, apalagi yang baru-baru mulai muncul, gunakanlah krim-krim yang banyak mengandung vitamin E. Yang pasti pelembab ya, pelembab. Kemudian yang aman biasanya menggunakan yang alami, misalnya seperti olive oil atau minyak kelapa, itu juga boleh. Tapi apabila ingin lebih invasif lagi dari dokter lagi, lebih dalam lagi, bisa menggunakan asam retinoid namanya. Jadi itu memang bahan-bahan alami yang memang tidak berbahaya ya? Pokoknya biasanya dokter akan memberikan itu untuk mengurangi tampilan dari stretch mark itu tadi. Gitu Putra.